Yoi, bosku. Siap. Siap. Oke, sekarang kita lagi di Bekasi. Yang kemarin lagi viral adu balap lari liar. Ya, kita sekarang mengunjungi toko drop zone saya, Susengan Bekasi yang ada di tempatnya mana? Queen Beer. Nggak tahu Pak, namanya agak susah. Susah ya? QNBR. 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 Queen Beer Store punyanya Ocin Martias, sahabat saya dari lama. Dia kolektor Vespa. Jadi kita akan lihat sambil kayak gituan kita masuk. Bukan. Oke, siap 86 ya. Ini aspri saya. Siap. Di tangan loh, disediakan. Mantap. Memang Protokol. Terbaik Queen Beer ya. Ingat, baik. disediain. Orang kita tendang. Tapi Pak dipasang nih Pak, iya Pak di depan. Oh, wajib. wajib pakai masker. Wajib pakai masker. Ini apa? Hah? Ini apa? Itu QNBR. Jadi Pak toko orang Pak. dari toko orang ya. Jadi kita lihat di toko Queen Beer ini, saya lihat ada banyak brand lokal. Yoi. Sendirian saya, nggak ada owner menyambut, gembel. Ownernya nggak ada ya? Oh, ownernya. Oh, Ada nggak? iya. Nggak pakai masker nggak? Oh iya. Pakai Bapak dulu udah Pak. pakai masker. Apa? Bapak udah pakai masker. Pakai Pak. Oh pakai. Pakai. Pakai dulu nih Pakai berarti. dulu ya? Pak. Pakai. Gak usah kali ya. Pakai. Apaan ini Pak? Dasar. Jadi sembari dia pakai. Jadi aku kenal Ocin itu dari zaman Ocin itu ownernya namanya Martias. Gak tahu Martias. disebut Ocin. Nanti kita akan wawancara dikit. Mending saya yang keliling-keliling aja deh. Ownernya nggak usah cari muka. Tahan di situ. Saya nggak mau wawancara owner satu lagi yang namanya Bobby karena dia fans MU. Oh MU. Hari ini kan Liverpool main lawan Leeds. Yoi. Kita sebenarnya berdua Liverpool Leeds itu musuhnya MU. Jadi hari ini tanggal 12 September ya. Iya. Saya muak nih sama MU, jadi saya nggak mau wawancara si Bobby. MU hand sanitizer dok. MU hand sanitizer. Iya, oh, bukan. MU tuh malah lebih rendah dari debu hand sanitizer. Debu dia. Gak ada piala, bacot. Jadi gini ya, aku kenal Martias itu dulu zamannya di mana namanya? Mendawai. Jadi zaman dulu Akid, Wallace, terus kenalilah sama Martias. Terus aku sesi fotonya pertama kali itu Enjoy Monday. Tahun berapa? Dan lupa lah pokoknya 2000-an, 11-an. Dan Martias itu adalah orang brand lokal yang satu-satunya orang yang support eventku dari lama. Dari kick dulu, Solveig ikut terus. Nah sekarang kalau kita lihat di Queen Beer Bekasi, ini alamatnya pokoknya daerah Bekasi. Wah ada protokolnya bro. Nanti di shoot ya. Oh iya nanti ada sih. Dari balik nih. Ini ada Enjoy Monday, ini brand nggak tahu Enjoy Monday ini dibuat untuk apa. Kayaknya cuma buat cuci uang doang. Side projectnya dia doang nih. Kayaknya karena Queen Beer nggak laku, jadi dia harus membuat brand tandingan. Terus habis itu ini Enjoy Monday, terus ini Trux. Ngomong apaan lu brand gak laku lu? Oh deh, pakai dah. Lo kok ganti? Takut digoreng netizen. Cin, woi gimana kabar? Alhamdulillah baik. Hobinya Ocin satu selain kolektor Vespa adalah buat anak. Anak ada berapa orang? Baru 3. Katanya mau buat 11. Tir. Kenapa ya? Nanti jadi 2 lagi gila. Oh ya 11. Enggak 3 aja cukup. Jadi gua mau tanya, di mumpung ada ownernya nih, Ya. si Queen Beer nih, toko ini berdiri dari kapan Pak? Toko Duduk kali enak ya? Enggak sambil berdiri. Berdiri aja, oke. Gak mau duduk gua. Oh iya, capek ya? Dia kan biasa susah. Oh iya. Dia harus mengajarkan susah. Queen Beer berdiri dari kapan? Queen Beer-nya dari 2010. 2010. Queen Beer dari 2010, tapi toko ini baru ada itu setelah 4 tahun si Queen Beer berdiri. Nah, sambil kita keliling toko, di toko ini ada brand apa aja? Bisa cek gak? Nih. Enjoy Monday. Lo tuh blocking terus. Ngerti nggak sih? Gua nggak biasa di TV kayak Dr. Tirta Show. Show-nya saya berhentiin. Nih, Rako. Ada Trux. Trux tuh dari Solo kan? Iya, Mas Rio. Terus Citizen Circle. Mana Citizen Circle? Terus Norden. Oh, Norden di sini ya. Norden ada juga. NRDN ya. NRDN. Ini yang kalau ini yang apa antrinya panjang nih. Ini yang skateboard itu bukan ya? Norden. Semuanya aja skateboard. Oh iya bukan ya? Terus Nih. Texinsom, Volvox Jeans, Oh. Texinsom, terus Wah, ini gila loh. Ini punya Apa Mohan lagi kan? ya? Ini Mohan kan? Insom. nggak tahu. Ini Tangsom Iya, ini Tangsom. anjing, mah nggak tahu. Nggak tahu aja. Si ngupdate gue setiap hari. Bang, mantep bang. Wah, mantep bang.
Denim ya? Bukan bang, Bukan ya? Kanvas. kanvas bang. Ya, terus apa lagi ya? Gue juga lupa. 420, 420, Oh, 420 juga di sini. 420 di sini juga. Mana sih ownernya malah lupa, Familias? Mas Denny, enggak, Familias di Tebet. Kayaknya mau bangkrut ya. Waduh, gila loh. Pabrik sosial? Public sosial tuh punya anak Queen Beer juga dulunya. Terus Melmo. Melmo mana? Oh, Melmo. Melmo. Ini Tanksom. Ini Queen Beer. Terus tangannya 420, terus apa lagi? Udah sih. Loh, Itu doang sih. tapi kalau nggak salah, gua mau Patrobas kalau sepatunya. Gua mau lurusin. Ini kan namanya jeans ya. Kok awak bisa jeans? Kok bisa jeans? Karena 2010 menurut gue udah banyak banget clothing. Heeh. Jadi ketika gue pengen bikin brand, terus gue harus ikut-ikutan sama brand yang udah gede, ya PR gitu Tir. Terus Jadi gimana caranya gue nyari pasar yang belum banyak dilirik sama orang. apa? Ya jeans di Bekasi. Tapi jujurnya lu jualannya clothing juga sekarang? Oh iya kan ada permintaan, ada ketersediaan. Dasar Gimana sih nggak lu? konsisten. Gue bang, astagfirullahaladzim. Oh. Namanya juga cari duit gitu. Bang Astagfirullah itu apa? Bang apa? Bang ganteng lo Tir. Oh, Gila. gitu. Jadi denimnya sekarang mana denimnya? Gitu dia dia. Oh, denimnya. Ini denimnya pasti Salvage Action ya? Enggak. Gua bukan denim hat, tapi ke denim Murah, casual. denim casual. Denim casual. Berapaan? 380, Ya 400. sebenarnya gue udah tahu tapi males ya ini. Terus lu kan punya brand sendiri sepatu. Kenapa disebutnya Kian Bear gak mau Queen Beer? Kesel gua. Kenapa Kian Bear? Kan sama-sama aja juga ini Queen Beer orang taunya. Iya, tapi biar punya lini baru aja. Jadi orang nggak bener-bener ini sepatu Queen Beer banget gitu. Nanti misalnya emang kayak gini deh, gue misalnya toko nih. Ya toko bisa sampai sekarang berdiri sendiri gitu. Semua Ya manajemen. kenapa segala nggak macam namanya sendiri. Ocin? Lebih bagus Ocin. Kenapa Kian Bear itu nama susah loh, Pak? Kian Bear itu susah. Nggak apa-apa, semakin susah itu yang semakin orang apa nih KNBR? Kayak Tirta hoodie. Kenapa jadi Cipeng? Lu ada golok gak? Terus honor. Nah, sembari ini kita mending duduk deh. Ini nggak ada duduk, ada minum nih. Ada. Lu Oh. mau minum apa? Teh botol, teh kotak ada. Ada. Tuh Indomaret tuh. Teh kotak lah, apa tipis-tipis sampai. Teh kotak. Ya, ini kita habis ini akan sesi bincang-bincang bersama Ocin supaya lebih proper. Nih Ocinnya lagi makan. Ocin mana Ocin? Lagi makan. Tadi kan pakai jaket ya? Iya, mau pakai lagi. Oh ya, soalnya bajunya tulisannya kontroversial. Jadi dia takut dihujat netizen, jadi dia akhirnya berlindung. Ocin itu saya nggak tahu, emang kayaknya dia tuh membodohi customer Queen Beer untuk supaya si Ocin bisa beli Vespa banyak. Jadi buat customer Queen Beer, lu kalau beli barang terus itu justru akan ngebuat ownernya Queen Beer semakin kaya. Jadi saran gua mending toko yang di Bekasi itu kita rapok aja rame-rame. Ya nih 10 menit ya. Ya, dulu. Tuh, apa? 3 mulai. Ya, taruh dulu. Gue dari mana? Di sini. Nah, nih Ocin datang, Beb. Tepuk tangan. Coba kita jangan deket-deket anjir. Oh iya benar. Nanti kita dulu coba. Mas Ocin. Ini copot nggak apa-apa nih? Iya, coba kan talk show enggak apa-apa. Tadi nggak boleh. Nggak kan talk show. Nggak boleh. Gini, Cin. Senyum-senyum aja lu. Kita kan Bekasi ya, kota planet ya. Gue mau tanya sih, lu bisa ceritain secara singkat gak gimana historinya Queen Beer sama partner lu handle sendirian atau gimana caranya sampai akhirnya lu bisa jadi toko? Awal mulanya. Awal mulanya gua Kamera di sana nyet, Oh, iya. bukan di sana nyet. Awal mulanya gua ke dukun. Oh, oke. Di Gunung Kawi. Oh. Jadi gua nyari pesugihan, terus katanya lu bikin clothingan aja. Tuh, kata dukunnya gitu. Terus Namanya apa, Mbah? Queen Beer. oh, gitu. Udah, jadi akhirnya gua ngajak partnernya siapa ya, Mbak? Kira-kira yang bagus namanya. Kamu ada gak temen namanya Bobby? Gitu. Bobby. Kenapa Bobby? Karena nama depannya Bobby tapi belakang Wijanarko. Oh, gitu. Oh ya udah siap Mbak gitu. Jadi makanya gue nyari, oh ternyata temen SMA gua nih, Temen Bobby SMA. Wijanarko. Gua ajak sama dia, Bob. Yang fans MU itu. Fans MU dia. GGMU. GGMU. Heeh. Tim sampah ya. Terus
Ya udah kayak gitu akhirnya jalan mulai dari online jualan di Kaskus dan Kaskus? Kaskus, Facebook, Twitter baru Clothingan Bekasi. Clothingan Bekasi. Anjir. Beneran dong kayak Familias dulu clothingan Bantul ya terus. Ya udah kayak gitu jalan online 2014 akhirnya alhamdulillah bisa punya toko di sini. Nah, sekarang gue pernah denger gosip yang belum pernah diangkat. Sekitar tahun belas-belasan itu anak-anak bilang lu memutuskan untuk agak lebih mendekat ke agama Islam. Jadi sempat lu beberapa bulan toko nggak ada musik, nggak ada apapun. Itu kenapa? Alasannya apa? Lu terinspirasi Ucai? Nggak juga sih sebenarnya. Ucai salah satu orang yang udah lebih dulu aja gitu. Tapi kalau gue ya kebetulan gue juga sama Bobby ini ngaji bareng lah gitu. Ustadz belajar ya? bareng. Bukan belum Ustadz? Belum lah, aja masih jauh dari kata Ustadz. Terus? Ya kayak gitu, terus udah gitu ada teman brand gua Rockneck kalau lo tahu. Oh si Rock Kan tokonya deketan nih. Terus yang kerampokan kemarin ditutup. Ya? bukan kerampokan dibawa sama manajer store. Ditilep. Nah itu dia cerita, kan gue nanya, mas lu kalau azan tutup ya? Gue tanya gitu kan, iya, kenapa mas? Akhirnya dia bilang, iya mas, gue gak pengen tanggung jawab di gua gitu, karena dia karyawan itu jaga, terus harus meninggalkan sholat gitu. Baik. Jadi so bijak anjir. Oke. Terus 7 menit. Anjay. Terus lu disanksi Lutfi tolong. Terus yang gue tanya, sempat ada sesi nggak ada musik, terus akhirnya ada musik lagi. Gimana lu akhirnya beradaptasi soal itu? Ada musik lagi gimana maksudnya? Sempet katanya toko lu nggak ada musik sama sekali, nggak ada ya? Emang nggak ada sih. Sampai sekarang? Ini sekarang nggak ada. Suwong ini doang? Iya. Itu pegawai lu suruh main kudu gitu kalau nggak ada Enggak. Spotify? Jadi gue emang sengaja di belakang bikin air terjun. Jadi ada suara air terjun yang alami. Ini Delta Spa? Delta Spa. Gue bingung nih, Delta Spa atau apa ini bro? Kok ada suara air terjun mau refleksi, pijat atau gimana? Terus, Cin, kenapa Bekasi? Orang-orang tuh akan berpikir kalau bikin toko pertama kali di mana lu adalah Jabodetabek, lu akan memilih toko tuh pasti di wilayah Jakarta Selatan. Dari skala tempat, lu milih Bekasi bro, nggak sekalian Cikarang. Bekasi, gua Bekasi banget. Dulu Queen Beer kenapa bisa dilirik sama beberapa orang, itu gua ada kantor di rumah gua, rumah nyokap. Itu di dalam gang kecil, terus gua bikin midnight sale. Itu pertama kali gua ngerasain cash terbesar di hidup gua tuh dalam 4 jam. 4 jam tuh 97,8% sold out lah barang gua di situ. Sekali doang tuh, satu sale midnight sale di 2012. Makanya 2012. Makanya gue dari situ oke nih Bekasi banget berarti emang si Queen Beer nih gitu. Setelah itu gue pindah ke Jakarta Timur, kantor gue. Ini masih skala kantor ya, belum store kayak gini. Gue pindah ke Jakarta Timur biasa aja, nggak yang wow banget gitu. Makanya pas ada rezeki lagi, terus ada beberapa ada orang untuk chip in untuk di kantor ini. Berani gak lu bikin toko gas air mata bro. Bikin toko tapi di Bekasi. Tapi gue konsepnya mau kayak gini. Ya udah jalan akhirnya Bekasi. Dan alhamdulillah meledak di Bekasi. Dan dari seluruh toko lu hanya akhirnya konsisten di toko ini doang. Lu nggak kok pengen kayak buka kayak let's say kita macam sebut brand kayak Starcross, 3 Second, Greenlight, Maternal yang tiba-tiba ada di mana-mana. Lu hanya concern di sini doang dan fokus ke online tuh kenapa ya? Biar teman-teman tahu kenapa lu lebih memilih fokus itu. Satu, gua gak mau pusing. Hah? Ya gak mau pusing lah, semakin lu banyak toko semakin pusing kan, manajemen SDM, manajemen dan lain-lain, uang dan segala macam. Yang kedua, pengen bagi-bagi rezeki aja kalau reseller Queen Beer di seluruh Indonesia. Terus jadi lebih ke wholesale. Terus untuk gue pernah dengar Queen Beer ini penamanya artinya apa? Gak ada namanya. Oke, siap. Langsung. Tapi udah gak ada namanya, masih ada yang nyamain. Oh, itu gimana ceritanya? Lu tuntut HKI, klaim. Sempet pengen. Kayak brand sepatu dong. Wih, kok lu jadi gitu? Terus. Enggak deh, gua pengen tips. Lu kan udah HKI ya nih? Udah dari didaftarin 2010. di HKI Dari semua 2010. lengkap ya? Terus ada brand yang mirip, lu mengkondisikannya gimana? Mengkondisikannya, gue pertama mengingatkan karena gue konsul dulu kan sama Mas Erik Hak itu. Mas ini gimana nih? Ini yang main banget karena dia tuh sempat jualan di event yang sama, tapi
di event sebelumnya dia beli produk gua, beli putus. Dia beli putus produk gua, di event selanjutnya dia jual produk itu di nama yang mirip itu. Terus gue cek dong, kok ada barang gua? Iya mas, itu saya beli di sini. Ya udah gue nggak bisa ngapa-ngapain kan. Akhirnya gue makin kesini kemarin itu gue sempat sebel, ya wajar lah ya, sebel karena bener-bener dimiripin banget namanya. Terus gue bilang sama Mas Erik, ini kalau ditegur bisa nggak? Bisa mas, kasih surat aja dulu. Akhirnya gue ngasih surat, gue nggak pakai drama-drama di sosial media dan lain-lain lah. Ibaratnya gue langsung ngasih surat doang. Tahu dia ngirim surat balik, kayak nggak terima kalau misalnya namanya dia itu nyamain nama gue, padahal desainnya hampir semua tuh miripin si Queen Beer. Karena gue mikir, aduh ini gue bakal effort duit gede, bakal effort bolak-balik pengadilan, bakal effort ngumpulin data, ngumpulin apa segala macem. Udahlah capek mikirin gini, mending udah nggak usah, nggak apa-apa, biarnya lo punya rezeki sendiri. Anjir, inilah Martia Socin. Dan Cin itu lumayan gimana ya, edukasinya lumayan gila ya. Lu pada sebenarnya masih posisi yang bisa merangkak naik, ada orang yang ngembarin, tapi lu lebih untuk menegur. Kalau nggak mau diingetin ya udah. Yang penting secara hukum lu akan membuktikan lewat kreativitas yang lain. Nah terus Cin, terus gua pengen tahu movement lu. Lu kan kolektor Vespa ya. Lu bisa kenapa dari segala koleksi rata-rata kan kalau owner ada yang main sepatu, skate dan kan why Vespa? Emang dari dulu lu suka Vespa atau? Dari dulu gua kepengen punya Vespa tapi nggak punya duit untuk beli Vespa. Yang 2 tak? 2 tak. Karena kenapa gua bilang kayak gitu? Karena kalau di Vespa kalau lu misalnya main di sepatu gitu ya, lu pasti gengsi-gengsian, keren-kerenan, paling ya di Vespa juga sih, lu pasti milih Vespa yang rare apa segala macam gitu. Cuma ketika lu duduk bareng nih sama anak-anak Vespa gitu, ya udah nggak ada tuh kesetaraan sosial, itu udah nggak ada, bener-bener setara aja semua, kesenjangan sosial udah nggak ada, jadi bener-bener setara aja udah. Bener-bener ngobrol tentang Vespa aja udah, nggak ada lo dokter, lu influencer, lu artis apa segala macam, lu pengusaha, lu apa sih, ada. Jadi ketika di aspal ya satu roda 2 salah mesin kanan. Hafal gua kan. Kan dulu pernah main. Anak Vespa juga. Habis itu jadi matic saya. Gak kuat saya tang-tang. Gak main kopling kiri aja lah, dia kan kopling puter. Gak sip. Dan Cin, kalau mau gua tanya, si Queen Beer ini juga merilis sebuah sepatu. Ya kita kan harus buka juga ya, QNBR. Ini yang gue bingung, lu tadi sempat jelasin kenapa lu harus membuat nama itu berbeda. Ya biar dia berdiri sendiri aja sih. Nanti dia punya pasar sendiri, dia punya pangsa pasar sendiri, dia punya karakter sendiri, kayak gitu sih lebih tepatnya. Kalau strategi marketing lu pakai konsultan apa sendiri? Sendiri lah. Lu lulusan apa, kuliah lu? Manajemen transportasi udara. Harusnya jadi anak buahnya Pak Menteri Budi Karya. Sekarang malah jadi kayak gini. Boleh Pak Budi kalau pengen bikin baju? Nah, kalau soal Bobby partner lu, itu gimana dia, di mana? Tuh, baru datang teman di situ. Gak pakai helm tapi pakai masker, sirikas, jamet. Bekasi keras, Mon. Bekasi keras, Or. Hey, ini dia fans MU, musuh besar saya, temunya Rian The Massive ini ya. Oh, ini bukan buat Pak Bos, Mari Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau dia kayak gini, lu mending duduk sini. Ini Bobby. Lu emang kalau Ini buka jangan. enggak, nanti lu emang kalau pakai baju Dok, bentar dulu, Dok. Napas dulu nih, Cok. enggak usah, biarin. Lu kalau Biar natural. Anjing. copot aja enggak apa-apa. Ya, oke, siap. Lu emang kalau berdua itu apa? Kembar Apa tuh? Anjing kembar. Apaan sih kembar? outfitnya. Kagak. Emang kalau pemilik harus gini. Enggak juga sih. Ini anting atau ini? Anting dari Allah. Terus lu kesini tadi diceritain mumpung ada lu ngapain tadi? Lu ngapain? Ini habis ambil spakbor. Lu tuh bengkel apa gimana, Bro? Enggak, gue lagi bikin proyek kantir. Ini apa ini? Spakbor Vespa PTS.
gue jadi lagi bikin proyekan sama si Muklai Collabs. Gue bangun motor ini buat gue giveaway ntar ke follower Queen Beer gitu. Hah? Gitu. Oh, heh. Bentar. Keong. Dan gua agak bingungnya bentar. Lu kan toko baju ya? Terus lu bangun motor, kenapa nggak buat Queen Beer motor aja kalau gitu? Terus lu mau nyaingin ini, mau nyaingin Mas Rio, mau buat giveaway motor, esensinya apa? Enggak, gue mau nyanyiin Sand Water Spoon. Hah? Gimana? Kan Sand Water Spoon lagi bikin nih sama Vespa nih, Primavera. Gue juga bikin dong, tapi klasik. Nggak ketinggian lu, mau nyaingin Meredi ya? Oh, malah dia malah kerendahan. Tir aja. Dia bikin banyak dijual. Gue bikin cuma 3 biji dan dibagiin. Oh gitu? Iya dong. Nah, kenapa esensinya lu pengen nandingin dia? Maksudnya kenapa? Filosofi apa yang pengen lu angkat? Kenapa lu nggak beli aja Vespa Matic yang baru, terus lu custom itu kan sprint lah kayak contoh, terus lu custom aja gitu daripada effort lu bangun lagi dari nol building motor, terus akhirnya lu giveaway gini kan itu wasting time dan kawan-kawan. Filosofinya apa? Ya itu seninya. Bangun motor itu seninya, coy. Pesan apa yang pengen lu angkat? Karena lebih ke gini sih, Tir. Gua sama si Ocin sama-sama suka Vespa nih. Kebetulan si Muklai juga anak motor nih. Ya dia suka Vespa tapi lebih ke motor-motor Jepang yang aneh-aneh gitu sih, Ya, gitu. gua Karena tahu, kita ya. nemu satu jalan nih yang sama nih di motor gitu. Dan kita sama-sama suka riding gitu. Jadi yaudahlah kita bikin project yang rada nyeleneh aja. Kita bangun Vespa PTS gitu. Kenapa PTS? Maaf. Karena si PTS ini ikonik menurut gua. Bodinya tuh satu bagian dan kecil motornya gitu. Small frame. Small frame. Dan ini cara dapetinnya gimana? Katanya lu mau bagi. Cara dapetinnya gimana, Cid? Gimana tanya sih? Oh. Jadi nanti gua sama Muklai bikin produk aparelnya yang untuk collabsnya. Produk aparel itu nanti dijual dan setiap produk yang terjual itu ada kuponnya. Nanti dari kupon itu kita undi di momen tertentu nanti yang kita tentuin itu bakal dapetin motor ini. Tuh. Oh gitu. Ya, jadi ya kita random aja, Tir, maksudnya. Nanti kita juga bakal ngadain acara riding bareng gitu, semua motor, skena motor apa aja yang lo punya boleh ikutan gitu. Jadi nggak harus anak Vespa yang Kenapa lu nggak buat aparel motornya sekalian kayak Queen Beer motor atau gimana? Kayak Rio buat dari nol buat Syndicate. Bull Syndicate. Kenapa lu mencampur adukan di Queen Beer-nya? Itu yang gue pengen. Ini marketnya nggak chaos gitu deh. Karena ya udah lu aja. Ya. Sehati sudah kembang. Gimana aja mobil? Gue curiga istrinya berbagi. Aja lu. Jangan dong lu bilang. Istrinya berbagi bro. Jangan. Astagfirullah. Jaja Ya, lu sama aja. ini anakmu adalah anakku. Waduh. Nggak, karena gini, Tir, kan balik lagi ke customer kan gitu. Apa yang kita buat kan harus relate sama customer ya. Customer Queen Beer tuh rata-rata tuh pada naik motor gitu. Jadi dan gue juga sering gitu ngeliat di saat gue San Mori, di saat gue lagi touring gitu, banyak tuh anak-anak motor, anak Vespa gitu yang pakai barang-barang Queen Beer gitu. Dan itu juga relate sama gue gitu, si Vespa ini, si PTS ini gitu. Makanya gue bikin project kayak gini. Dan gua nambahin doang. Sebenarnya Tir, semakin kan kalau dari dulu kan gue main Vespa kan cuma sekedar ya udah gue main, gue bangun, gue cuma sekedar riding tipis gitu kan. Gue nikmatin doang nih si bentuknya, gue nikmatin bangun Vespanya gitu. Tapi makin kesini gue makin main kan dengan banyak orang di skena Vespa ini. Gue tuh ngeliat skena Vespa ini kaya banget coy. Kayanya tuh dengan beragam orang gitu. Ada yang bener-bener punya usahanya bagus tapi belum ke expose. Ada yang benar-benar emang udah terkenal quote unquote gitu, terkenal, artis pun banyak, kayak gitu-gitu lah ibaratnya. Bahkan pengusaha-pengusaha yang ya quote unquote gede lah gitu, gede banget gitu, ya mereka juga investnya di Vespa kayak gitu. Makanya gue pengen ngangkat si skena ini dan ditambah nih si Muklai kan tema gambarnya kan keep your eyes on kan. Jadi gue pengen bikin orang tuh ngelihat sisi Vespa itu dari angle yang jauh lebih luas gitu coy. Jadi solidaritasnya, lu mogok tinggal buka jok, lu duduk pinggir jalan, lu bakar rokok misalnya gitu, terus ya pasti ada yang berhenti nyamperin, bantuin apa segala macam. Ditambah
ternyata orang-orang di balik skena Vespa ini orang-orang yang cukup wow gitu untuk diangkat ke halayak ramai gitu. Gitu. Makanya datang. Pengen gue tonjok temen. Ini bagus, bentar lagi akan ada Queen Beer Bengkel di samping Queen Beer Bekasi. Nah, di akhir sesi lu juga ada Enjoy Monday. Lu kenapa buat side brand yang sebenarnya menurut gue sama aja, cuma namanya beda. Cuci uang buat dari pajak ya? Anjir, bayar kita loh. Bayar gua pajak Bayar kita anjir lu. loh. Oh, ngeles tuh depan kamera. Ada konsulan pajak. Oh, ada. Ada. Aman kok itu, Udah aman. Ini gimana? Maksudnya kenapa lu buat ini? Mana? Ini nih yang gue pakai nih. Iya, harganya juga nggak beda jauh, Enjoy Monday. Cuman ininya ilustrasinya beda. Nih kenapa? Kenapa, Cun? Kenapa, Bob? Lu kenapa sih? Lu tuh gimana sih? Kenapa, Cun? Cun. Ya karena kalau si Enjoy Monday lebih fleksibel aja sih. Gue pengennya tuh clothingan. Kalau si Queen Beer kan udah punya root sendiri nih. Apa Basicnya lu, jeans. Oh, jeans. Kenapa? Oh, jeans. Oh, bagus. Lu gua Biasa aja mukanya. Lu udah gila. Oh, jeans. Ya, gitu kan ganteng dia gitu. terus? Kalau buka kayak gini nih pas nih samping-sampingan sama Aster. Oh, Kalau lu itu nggak pantas tuh kalau kayak gini guys gitu. Soalnya dia tuh udah keker bini gua dari lama. Tapi sayangnya nggak mau dia. Bukan masalah itu, siapa yang gak kenal bini lu 2010-an tuh kemarin. Kan dia Gila. jelas lah. Warga Bandung. Oh iya benar. Orang Bandung. Bandung coret tapi Bandung coret. terdampar diusir terus ke Bekasi. Nah, kenapa lo Enjoy Monday? Gue pengennya biar orang tuh tahu lo kan kenapa nggak duit itu lo invest ke Queen Beer lebih besar, tapi lo malah ngabisin duit effort lagi untuk Enjoy Monday. Kenapa? Tadi Ya. lebih fleksibel Iya karena apa? lebih fleksibel di clothingnya gitu. Apa itu fleksibel di clothingnya? Dari desain, Bacot. Ini kok bacot? sakit dia ya. Sakit loh dia ini. Terus. Ya jangan di joker beneran. Fix joker lo ya. Ya dari desain, dari apa material yang digunain, barang-barang produk-produk yang dirilis. Jadi lo bilang Queen Beer lebih jelek, terus Enjoy Monday lebih Bukan, bagus. jadi gini nih. Contoh nih, misalnya nih, Enjoy Monday lagi bikin lebih ada yang bisa dieksplor di Enjoy Monday yang nggak bisa gue eksplor di Queen Beer. Apa itu contoh? Contoh misalnya nih, gue bikin tempat makan kemarin tuh di masa pandemi gini kan butuh dong tempat makan dong. Oh iya. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Masuk Mana coba teman makannya? Ada nggak di bawah? Sold out. Belum rilis. Belum, gue lagi. Bagus tuh, ide lagi bagus nih. develop. Emang soalnya terklaster kantor yang di Sudirman, Jakarta itu dikarenakan mereka makan di satu kantin dan nggak bawa tempat makan sendiri. Nah, itu. Ya benar, yang kayak gitu-gitu tuh ya. Jadi misalnya Itu nggak cocok di Queen Beer. enggak menurut gua, karena gua pengennya konsepnya tuh lucu gitu, yang lebih colorful apa segala macam kayak gitu. Iya kayak gitu. Hari Senin disenengin. Nih udah nih, kan udah ngobrolin Enjoy Monday, Queen Beer nanya mulu sama gua. Sekarang gua pengen nanya sama lu. Apa? Ya? Gua nanya beneran nih. Apa? Kita kan lagi di pandemi, Tir. Ya kan? Corona nih. Tahe. Ya kan? Lu kan gugus tugas. Di mana-mana tuh sumber ya. Anjing deh Bang. Ini konten baru nih terus. Nah, enggak, gua cuma pengen nanya aja. Kan ini gue cuma buat ngelurusin pandangan gue ya tentang corona, karena ada temen gue yang bilang, lu nggak percaya ada covid ya Cin? Gue nggak sama sekali gitu, gue percaya akan covid, gue percaya akan bahayanya covid-19 gitu. Tetapi yang gue tuh sekarang udah rasain, kayak gue udah terlalu capek aja ditakut-takutin, itu satu. Yang kedua, kenapa sih Tir? Kan kita semua dari awal tahu ya, si penularan covid itu tertular by droplet. Droplet itu yang notabene manusia hidup. Bener dong? Nah, Kenapa mayat itu nggak boleh dikunjungin, harus berlapis dengan protokol? Itu kenapa Titir? Kan lo orang dalam nih. pinter ya Taya. Hmm. Jadi ini dalam sebuah protokol ini kan pandemi. Ya. Itu terkait dengan kebijakan WHO. Oke. Kalau sebuah negara dikatakan ada pandemi, terus misalkan ada orang masuk nih, orang masuk, terus ternyata dia gejala demam mirip COVID. Nah, swab test di Indonesia itu 3 hari 4 hari. Let's say swabnya belum keluar, dia udah meninggal. Itu harus mau nggak mau diprotokolkan. Itu yang pertama. Kedua, kalau ada orang meninggal mendadak,
terus ada gejala yang mirip juga dan riwayatnya tua komorbid itu diprotokolkan. Iya. Nah, karena tingkat meninggalnya tiba-tiba di Jakarta itu memuncak dan pemakaman naik, ya biar jaga-jaga tukang makamnya diprotokolkan. Nah, kalau ditanya Kenapa protokolin gitu? Karena kan nggak menular gitu, si mayat itu kan menular ya? karena itu protokol kan. Nah, kenapa kok bisa diprotokolkan? Jadi si droplet ini kan bisa aja nempel di badan. Oke. Sebenarnya yang bisa menular itu selain yang nguburin adalah tukang yang mandiin. Oke. Nah, biasa kan yang mandiin keluarga, Bor. Oke. Ada sebuah kasus itu jenazah dimandiin kena droplet semua. Ternyata swabnya keluar H+3 COVID. Oh, berarti gini. Si virus COVID ini tuh masih hidup walaupun inangnya sudah mati. Iya, contoh gini, ketika lu droplet, lu kan bisa nempel di sini, di besi Tahan. 24 jam. Nah, kita kan nggak tahu nih orang ini batuk di mana, orang di rumah sakit kan, bisa aja di badan. Oh, Gitu, cuman yang minusnya adalah penyampaiannya dari si pusat nih pemerintah sampai ke warga tuh nggak nyampe. gitu. Makanya wajar dong gua berpikir seperti itu. Benar, dong. akhirnya si warga emosi dong, anjing bokap gua nggak kenapa-napa, wafat kok dimakamkan. Si rumah sakit malas ribet. Ya intinya nih protokol mas, harusnya dijelasin bahwa pada dasarnya kalau di masa pandemi mas, kalau ada meninggal dadaan, swabnya sebelum keluar biar aman diprotokolkan. Toh kalau diprotokolkan pun itu biaya dari si rumah sakitnya, dinas pemakaman gitu. Akhirnya cuman jadi ribet aja. Cuman kan dalam kategori muslim kan harus dilihat. Dan itu nggak jadi di Indonesia doang. Kalau di luar negeri di Afrika lebih parah. Dulu pas zamannya Ebola, kalau di Ebola di Afrika itu harus dibakar Aja ya. jadi semua makamnya harus jenazahnya terus sama kasurnya harus dibakar karena dia nularnya lewat keringat dan cairan tubuh. Oh iya. Iya, akhirnya kalau kena tuh harus dibakar. Nah, akhirnya banyak orang Afrika nggak terima karena ada yang muslim, ada yang kepercayaan mikirnya warga. Akhirnya dilepas, bener satu keluarga Ebola. Nah, gara-gara tragedi Ebola inilah WHO membuat kepastian kalau ada pandemi dan droplet, ya wes. Sebenarnya apa bedanya sama TBC? Kalau TBC kan udara, ini karena jaga-jaga aja. Dan ini omongan lu bener, COVID itu emang kalau di orang lapangan, kayak orang yang lebih sering kerja di lapangan, emang imunnya lebih kuat, Bor. Imun tubuhnya. Iya, COVID itu lebih cenderung menyerang orang-orang yang kerja di kantoran. Karena sirkulasinya tertutup, kerja 8 to 5, makan cuman ya duduk doang. Nah, orang lapangan kena matahari terus. Terpapar matahari. Kecuali lu mau ngantor di GBK aja semua. Sembuh. Contoh Bu Risma sama pegawainya ngantor namun di balai kota, di depannya ada taman. Itu semua pegawainya di taman, Bro. Oh iya. Iya, cuman pakai tenda. Jadi Baru tahu bayangin lu tuh. garap kayak kapan Di tenda. Bro. Lu jaklot, enak kan? Kan udah nggak boleh lagi, belum boleh jaket. Ada kipas kan? Heeh. Bayangin lu laptop dari jam 8 sampai jam 5 panas. Nah, itu. Tapi enggak Tapi covid, sehat. sauna, Bro. Iya, Jelas iya, lu? iya. Jelas, Bro. Keren kan? Satgas! Ini kalau gue pukul peok marah. Jangan dong. Buset, ulang lagi dari awal. Terus gue tanya terakhir, gue mau tanya 5 pertanyaan cepat. Oke. Kalau 5. Nah, pertanyaan kedua, Vespa Matic atau klasik? Asik. Mobil atau motor? Mobil atau motor? Ya kalau mau keluarga mobil. Kalau lagi Yang gue sendiri salah satu. mobil deh. Kalau diberi kesempatan poligami ya atau tidak? Iya. Ya kan kalau diberi kesempatan, Bro. Pertanyaan terakhir. Jika Allah memungkinkan kan itu. Iya kan? Pertanyaan terakhir. Aduh, jebakan. Sepatu lokal yang paling lu sering pakai selain Queen Beer, pilih apa? Nggak ada. Ya Kian Bear Footwear udah. Queen Beer. Gak ada selain itu. Itu paling keren soalnya. Bacot. Terus Pakai apa? Vans. Terus buat Bobby. Ya, oke. Gue mau tanya, Otir. ya, karena lu fans MU ya. Oke, Mau siap. tanya. 20 times Man United. Gue sih Hala Madrid sih gue. Madrid. Hala Madrid. Lu pernah nggak toko lu dilempar? Sepi sih. Gue cuma bilang sepi Iya, sih. siap, Ada siap. belatungnya. Bau aja. Kalau lo disuruh milih kesempatan, Heeh. lo milih CR7 yang balik atau David Beckham yang balik? Waduh, berat nih.
Tapi emang di CR siapa sih. anjir? Hah? CR sih. Share. Kenapa sebagai fans? Kenapa sih lu tuh gue yang Iya, tanya iya, kalau iya. yang ribet? Iya, iya. Karena Suka ikut campur urusan orang lain tuh. Oke, bro. Kayak Eh. DSS. Weh. Terus CR sih, karena kalau CR tuh dia masih punya jiwa leader gitu. Dia bisa ngebangun tuh anak-anak muda yang sekarang di squad MU tuh biar punya mental yang sama kayak dia. Jadi Nah, lu- untuk lu U19-nya. lu kan U19. Lu sotoy. Si U19. nggak setia. Si bener aja kan nih. Jadi lo secara nggak langsung berkata ketika CMU juara 2008 tuh faktor CR ya? Champions. Iyalah. Enggak juga sih. Kalau itu kan dia belum jadi. Maksudnya mental dia yang sekarang kan lu ngomong sekarang nih. Kalau Beckham tuh kayak lebih anak-anak muda zaman sekarang kan udah pada banyak gaya banget ya. Takutnya kalau misalnya dia itu dia malah nyontoh gayanya doang gitu. Oh. Bukan attitude dan mentalnya gitu. Terus kedua, kalau lo disuruh mirip partner, suatu saat Ocin inanilahi lah wafat duluan. Terus lo jadi pemilik tunggal. Ya pilih lu lakuin adalah Queen Beer lu jual, lu foya-foya atau lu tetap lanjutin sebagai legacy-nya Ocin. Lanjutin sih. Peres. Lu main Vespa ikut-ikutan Ocin atau emang dari dulu? Ngeliat Ocin. Karena intinya sih awalnya sih gue lebih cari motor yang beda aja gitu yang nggak banyak di jalan. Kalau misal lo Awalnya. dikasih kesempatan atau kesempatan nih ada lahan, weh lu buka toko dong tapi bukan di Bekasi, kota mana yang pengen lu buka? Nggak ada sih. Gue lebih pengen jadiin di Ayam dunia geprek. enggak lah di dunia online tir. Kalau menurut gue tuh toko offline tuh Ayam sekarang bensu. udah opsi ke berapa lah gitu. Karena online tuh lebih bisa mencangkup semua orang dibandingin kita buka toko di satu titik doang. Oke. Terus kalau Poligami lu nggak tanyain, Tir. nggak mau, Enggak. Makin gua doang anjir. terus kalau gue tanya skater yang paling lu suka lebih pilih VJ atau jebrak? Waduh. Dua-duanya temen doang banget sih, Tir. Nggak ada otaknya. Duh, gue tanya kan dua-dua teman. Biji. Kenapa? Tapi kan lu collab sama jebrak. Iya sih. Munafik lu. Nah kalau gue pilih jebrak, tapi kan lu temen sama biji. Gue temen tuh. Kenapa pilih VJ? Tapi ini dua-duanya temannya, disclaimer. Tapi kenapa? Kalau dua pilihan. Karena kalau Fiji rumah dekat, masih gampang ketemu. Anak Vespa juga, Anak Vespa juga. Jebrak juga Jebrak juga anak anak Vespa sih. Cuman ya itu karena kita tuh sering ketemu aja kalau sama Fiji gitu. Oh, jebrak di selatan, jauh. Karena lebih dekat. Tapi toko lu kan di Tebet. Iya sih. Mau tutup. Nggak tahu. Terus gue mau kasih pesan, lu berdua dong masing-masing closing statement. Ada anak muda itu yang sering tanya gimana menghadapi bisnis clothing kala pandemi strategi ya. Kayaknya lu stabil-stabil aja di Bekasi soalnya online-nya. Coba dari lu. Dari Pertanyaan lu nggak itu, ini pertanyaan Bobby. Kalau dari gue sih lebih matengin di digital marketingnya ya Tir ya. Karena kan dunia online ya sekarang yang profit tuh di kala pandemi itu cuma semua yang berbau online Tir gitu. Jadi lo harus benar-benar matengin dari konsep marketingnya tapi via digital gitu, yang bisa relate sama customer lo, yang bisa nyambung lah sama customernya gitu. Lebih ke situ sih kalau gua, digital marketing sih. Digital marketing. Terus untuk pertanyaan buat lu, closing statementnya adalah gimana menghadapi persaingan brand lokal yang marketnya sebenarnya sama, terlalu gemuk tapi barangnya itu aja sebagai owner. Karena itu pertanyaan, bro, gue pengen buat brand tapi marketnya udah gemuk, udah keruh banget, ini gimana tipsnya? Ya kalau gue sih ya kayak gue tadi di awal bilang kenapa gue 2010 malah bikinnya jeans bukan clothing, karena menurut gue 2010 ya itu udah terlalu banyak brand clothing. Sekarang Makin banyak. nah terus kenapa lu clothing? Jawabannya lah, Ya tipsnya itu gimana? karena permintaan dari si customer. Kalau gue kenapa sekarang lebih banyak di apparel gitu coy. Tapi kalau misalnya untuk sekarang gimana ya, cari pembeda aja. Cari yang angle. lu apa angle apa yang pengen lu ambil gitu. Lu misalnya pengen bikin clothing, kan sekarang lagi hype sepeda nih, lu pengen bikin clothing yang bertema sepeda misalnya. Sepedanya apa nih? Sepeda lipat yang bisa masuk kantong misalnya, kayak gitu. Iya maksudnya. Lu tau gak sih kalau di anak kayak bekas-bekas gele Dumo? Aduh mau Aprajolam. Jadi kalau ngomong Apa kopi itu? so asalnya lah. Terus Iya, pokoknya gue lebih nyaranin untuk lu cari angle yang lebih sempit aja, karena niche market lah, niche market. jadi semakin sempit lu ngambil angle si clothingan lu gitu,
ya lu semakin bisa leluasa di situ. Jadi lu belum terlalu banyak kompetitor di situ. Lu bisa lebih nge-grab orang yang relate sama clothingan lu. Tapi saran gua lebih tepatnya, daripada lu bikin clothingan, mending lu belanjain modal lu untuk Queen Beer, beli produk Queen Beer. Gitu. Gimana ulas sekali lagi? Jadi daripada modal buat usaha, habiskan untuk Queen Beer. Benar. Cocok. Jadi setiap akhir harus ngasih giveaway. Gua malak nih, lu mau ngasih hadiah berapa piece? Gua minta 10 piece. Boleh. 10 piece aparel. Ya, Boleh. gua ada celana kargo baru nanti gua. Nah, syaratnya gampang, gak usah follow mereka berdua, sampah. Lu tinggal follow si Queen Beer Jeans. Follow aja Queen Beer Jeans, gak usah subscribe Dokter Tirta, gak perlu. Gak perlu. Terus komen di YouTube-nya, jawab pertanyaan ini. Apa pertanyaannya? Sebutkan alamat lengkap Queen Beer Bekasi dan tim yang paling dibenci sama Bobby. Tim apa nih? Cerewet, tim bola. Sebutkan sebutkan alamat lengkap Queen Beer Bekasi plus tim bola yang paling dibenci Bobby. Jawab 2 pertanyaan ini. 10 penjawab benar-benar akan diundi oleh Ocin dan Bobby untuk mendapatkan masing-masing 10 aparel yang bisa langsung dikirim dari sini. Dan jangan lupa follow Queen Beer Bekasi. See you at the next vlog. Thank you, Bor. Thank you, Dir. Iya.